Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Kuncoro, cabang Stekom Majapahit Semarang, Prodi D4 Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjawab tugas dari Pak Ahmad Asyufuddin, yaitu tugas pengantar manajemen. 1. Berikan penjelasan tentang pengertian manajemen sebagai proses yang mencakup pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan. Pengertian tentang teori manajemen klasik yaitu suatu pendekatan dengan menekankan pentingnya unsur manusia atau tenaga kerja dalam produksi. 2. Ada berapa alasan utama mengapa manajemen dibutuhkan? Berikan penjelasan Anda mengenai manajemen dibutuhkan. 2. Manajemen dibutuhkan dalam perusahaan karena dengan manajemen tersebut perusahaan dapat teratur dan tercapainya tujuan dengan mudah. Tanpa manajemen, perusahaan tidak jelas arah dan tujuannya. 3. Ada berapa keterampilan yang diperlukan oleh seorang manajer agar mampu mengembangkan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaannya? Berikan uraian keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer pertama yaitu keterampilan berdelegasi, yaitu tindakan meneruskan tugas dan wewenang yang terkait dengan pekerjaan kepada tim kerja atau karyawan lainnya. 2. Keterampilan teknik, yaitu keterampilan tidak hanya melibatkan penggunaan keterampilan dalam hal komputer, namun keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memasarkan layanan dan produk yang ada. 3. Keterampilan konseptual, keterampilan yang berpikir abstrak untuk meneruskan ide-ide. 4. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan dari sikap kepemimpinan bertanggung jawab. 5. Keterampilan komunikasi, berkomunikasi yang baik dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara tim dan manajer. 6. Keterampilan memotivasi tim kerja agar semua tim atau karyawan bekerja dengan baik atas motivasi yang telah diberikannya. 7. Keterampilan membuat keputusan dengan tepat adalah kunci dalam kesuksesan seorang manajer. 8. Keterampilan perencanaan, membuat rencana itu sangat dibutuhkan dalam hal memimpin perusahaan terhadap suatu hal agar sesuai tujuan dapat selesai tepat waktu. 4. Kegiatan apa saja yang substantif dilakukan oleh seorang manajer, yaitu pertama, melakukan planning tentang suatu hal. 2. Melakukan organizing atau pengaturan terhadap suatu hal. 3. Memimpin organisasi atau leading. 4. Melakukan pengawasan atau controlling. 5. Berikan penjelasan atau uraian Anda tentang fungsi-fungsi dari seorang manajer dalam proses manajemen yang umum. 5. Itu 1. Melakukan planning, maksudnya membuat perencanaan yang matang tentang suatu hal. 2. Melakukan organizing atau pengaturan, maksudnya di sini kita dapat melakukan pengaturan terhadap organisasi agar berjalan dengan baik semestinya. 3. Memimpin organisasi, maksudnya melakukan pemimpinan atas organisasi yang dibuat agar ada yang mengatur dan bertanggung jawab atas organisasi yang telah dibuat. 4. Melakukan pengawasan maksudnya di sini kita mengawasi terhadap organisasi atau suatu hal yang agar berjalan semestinya. 6. Berikan penjelasan tentang langkah-langkah pendekatan manajemen Cinco yang Anda ketahui. Pendekatan sistem pada manajemen dilakukan dengan memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan.
kaitan antara pendapat para tokoh manajemen modern dengan perkembangan manajemen sebagai ilmu pengetahuan atau Shinje dan pemikiran manajemen berdasarkan pendekatan sistem. Berikan pendapat Anda perbedaan dan persamaan dari kedua hal tersebut. Perbedaan dari keduanya yaitu dari segi perkembangannya sudah jelas. Manajemen modern berdasar aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi, sedangkan manajemen ilmu pengetahuan atau Shinje berdasar ilmu ilmiah. Persamaannya sama-sama diciptakan untuk memecahkan suatu masalah yang ditujukan untuk mengatasi dengan pemecahan masalahnya sesuai kehendaknya masing-masing atau keterampilannya masing-masing. 8. Uraikan 5 fungsi kegiatan manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol. Pertama, perencanaan. Maksudnya, kita harus buat atau merencanakan organisasi yang kita buat untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengorganisasian. Maksudnya, setelah melakukan perencanaan, lanjut kita lakukan pengorganisasian atau membuat organisasi yang kita buat bergrup atau dibagi-bagi. 3. Pemberian perintah, yaitu memberikan perintah atau menyuruh terhadap suatu hal untuk terciptanya yang diinginkan. 4. Pengkoordinasian, dimaksudkan adanya pembagian tugas dan tugas yang jelas yang terkoordinasi. 5. Pengawasan, dimaksudkan untuk menilai suatu kinerja sesuai standar yang telah dibuat dan juga melakukan perbaikan apabila diperlukan. 9. Berikan pandangan dan uraian penjelasan Anda tentang prinsip-prinsip dasar dari tokoh manajemen modern. Pertama, yaitu manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat atau peranan prosedur prinsip. Maksudnya, manajemen di sini harus sistematik dan tidak begitu terbelit-belit, dan pendekatannya harus dilakukan dengan baik dan hati-hati. 2. Organisasi di sini sebagai suatu keseluruhan semua hal. Pendekatan dilakukan manajer secara individual atau sendiri, dan pengawasan organisasi harus sesuai dengan situasi yang tepat. 3. Pendekatan motivasi di sini dimaksud pendekatan yang dilakukan dengan memberi motivasi diri tentang suatu hal, ditujukan agar terjadinya kesepakatan pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbas kupat di dahar kalih jangan nongko menawi tepat kula nyuwun